Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani, mahasiswa Universitas Nasional dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal yang telah diberikan dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi yang diempuh atau yang diajar oleh Bapak Agung. Untuk soal-soalnya yang pertama adalah jelaskan tahapan di dalam SDLC. Yang kedua, buatkan tabel tentang perbedaan dan model dalam model sistem prototype, spiral, dan RAD. Dan ketiga, buatlah contoh aplikasi di sekitarmu, boleh dari tempat bekerja atau contoh aplikasi lain. Dan saya akan jawab satu persatu. Yang pertama, tahapan SDLC. Di sini saya akan menjelaskan tahapan SDLC yang dimana tahapan SDLC-nya yang dengan model waterfall. Nah, yang pertama, SDLC dengan waterfall model itu ada 6 urutan atau 6 langkah. Yang pertama, analisis, yaitu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Nah, fase ini dikerjakan secara lengkap untuk menghasilkan desain yang lengkap. Nah, selanjutnya setelah analisis selesai, kita masuk ke langkah berikutnya yaitu dengan desain. Nah, dalam tahap ini pengembangan akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Setelah tahap desain selesai, maka tahap berikutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi sebuah kode-kode program. Nah, kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Setelah pengimplementasian selesai, masuk ke tahap selanjutnya yaitu integrasi dan testing. Nah, di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat sudah sesuai dengan desain dan fungsinya pada software yang terdapat kesalahan atau tidak. Nah, setelah tahapan integrasi dan testing ini selesai, akan dilanjutkan kepada tahap verifikasi, yaitu tahap yang dimana klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan apa yang disetujui atau yang sudah diminta gitu. Dan selanjutnya setelah verifikasi selesai, ada tahapan terakhir yaitu operation maintenance. Nah, yaitu di mana penginstalan atau penginstalasian dan proses perbaikan pada sistem yang disetujui. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua, buatlah tabel tentang perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Saya akan share screen pada bagian ini. Nah, di sini sudah saya buat tabelnya. Dari model prototype, SDLC model prototype ini memiliki model awal atau rancangan sementara yang membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Nah, kelebihan dari model prototype ini memiliki 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototype. Dan kedua, kelebihan kedua yaitu mode prototype digunakan apabila memiliki proyek yang benar-benar tahu apa yang diinginkannya. Kelebihan ketiga, ada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang, dan kerjasama kedua pihak akan saling menguntungkan. Namun, ada kekurangan dari prototipe ini, yaitu pelanggan harus menyampaikan kebutuhan secara jelas. Dan kedua, pengembang juga harus diharapkan mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Nah, masuk ke model waterfall, yaitu mode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Nah, metode ini kelebihannya memiliki 5 tahapan proses
dan memiliki sumber daya dan tahapan pengerjaan yang dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Namun ada kekurangannya, yaitu proses tersebut memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, metode waterfall merupakan proses yang baku sehingga pengembang sulit melakukan improvisasi. Selanjutnya ada kekurangan selanjutnya, metode ini dianggap kurang efektif dalam dunia industri. Selanjutnya ada metode spiral, yaitu di mana metode spiral ini menggabungkan dua metode pengembangan prototype dan waterfall. Dan setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat resiko dan keberhasilan pengembangannya. Nah, kelebihan spiral ini, proyek yang berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Namun, kekurangannya dari metode spiral ini menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu yang lama. Yang kedua, metode ini tidak cocok untuk proyek yang kecil-kecilan. Yang ketiga, metode spiral ini juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembang perangkat lunak yang belum berpengalaman. Selanjutnya kepada metode RAD. Nah, metode ini menggunakan pendekatan literatif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, alur kerjanya hanya dibagi menjadi 3 tahapan yang semuanya padat. Di mana kelebihan pada metode ini yaitu proses pengembangannya dengan metode RAD dianggap lebih singkat. Dan kelebihan yang kedua adalah metode RAD adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Namun, kekurangan metode RAD ini membutuhkan pengembangan ahli sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua timnya. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu buat contoh aplikasi di sekitar saya, di mana tempat yang bekerja, atau contoh dari aplikasi lain, di mana interaksi dalam, di mana saya berinteraksi dalam aplikasi tersebut. Nah, saya di sini karena pekerjaan saya sebagai editor video, maka saya akan menjelaskan mengenai software editor video yang dibuat oleh Adobe, yaitu Adobe Premiere Pro. Nah, Adobe Premiere Pro ini sendiri dirancang pada tahun pertama kali dirancang pada tahun 1991, yang dimana memiliki versi 1.0 dengan platform OS hanya untuk Mac atau untuk Apple saja, dengan beberapa fitur yang tersedia. Dia untuk versi pertamanya 1.0-nya hanya memiliki 5 fitur yang tersedia gitu. Nah, setelah beberapa saat beberapa bulan kemudian, atau tepatnya pada bulan September 1992, Adobe Premiere Pro ini merilis versi 2.0. Tapi tetap platformnya itu masih hanya bisa digunakan oleh Mac saja. Dalam versi ini ada penambahan beberapa fitur baru gitu. Tentunya saja untuk versi di tahun 1992 ada 12 fitur, yaitu QuickTime Video dan Audio Capture. Yang kedua, Title Creation atau membuat sebuah teks. Yang ketiga, membuat sequence atau konstruksi Windows. Yang keempat, slow motion and fast motion support. Jadi sudah ada slow motion dan fast motion support. Yang kelima, 5 audio dan 41 movie. Bisa dimasukkan 5 video dan 41 video dan sebagainya. Nah, pada tahun 1993 di bulan Agustus, Adobe ini kembali mengembangkan versinya menjadi Adobe Premiere 3.0.
Dan di sini masih menggunakan OS Apple Mac saja. Dan menambahkan 7 fitur lagi gitu. Dan selanjutnya masih ada di tahun yang sama di bulan September 1993, Adobe merilis Adobe Premiere versi 1.0 dengan platform untuk Windows pertamanya dengan fitur pertama release of Premiere application for Windows platform, 24 bit AVI and QuickTime video format support. Jadi sudah mendukung format AVI dan QuickTime. Yang ketiga ada Autodesk Animator File Support. Yang keempat ada AVI, AIFF, dan WAV Audio Format Support. Yang kelima ada Still Image Support seperti Photoshop, BMP, DIB, PCX, dan beberapa format foto lainnya. Yang keenam ada 2 video track, 3 audio track, dan 1 transisi tambahan. Dan yang keenam yang ketujuh yang terakhir di bagian platform Windows ini ada titling and motion and device control available in current Mac. Jadi ini ada penambahan di Windows di Apple Mac gitu ya. Nah, aplikasi ini terus berkembang sehingga saat ini menjadi Adobe CC Premiere Pro 2020 dan akan terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Dan menurut saya untuk sistem atau untuk model pengembangan software ini, dia menggunakan pengembangan waterfall. Jadi setelah dianalisis dan didesain lagi dan software ini digunakan oleh user, dan biasanya user akan memberikan feedback atau saran atau masukan penambahan fitur-fitur dan akan dikembangkan lagi di tahun berikutnya oleh Adobe Premiere Pro gitu. Mungkin ya itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.